Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat, mengelompok. Ukuran pemusatan data merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil suatu keputusan. Nah, lanjutannya, ukuran pemusatan data meliputi rata-rata hitung, modus, median, ada lagi simpang kuartil, persentil, dan lain-lain. Ukuran pemusatan data yang rata-rata hitung. Notasi ini dibacanya rata-rata hitung populasi. Ini adalah U yang menghitung populasi, jumlah populasi. Sedangkan ini X, rata-rata hitung sampel. Nah, rata-rata hitung untuk menggrup data yang untuk populasinya I sigma N sama dengan 1 XI per N. Kemudian yang kedua, X sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI per N. Nah, ini penjelasannya. Rata-rata hitung populasi, ukuran populasi, X sebagai rata-rata hitung sampel, N ukuran sampel, XI data ke I. Contoh satunya, misalkan diketahui di kota A hanya terdapat 6 PTS. Masing-masing tercatat meliputi banyak mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama ada 850, 1100, 1150, 1250, 750, 900. Pertanyaannya, berapakah rata-rata banyak mahasiswa PTS di kota A? Nah, rata-rata populasi atau sampel? Nah, jawab. Populasi rata-ratanya sama dengan jumlah semua ini kita jumlahkan 850 tambah 1100 tambah 1150 tambah 1250 tambah 750 tambah 900 per 6. Jumlah total ini, jumlah semua ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasil penambahan ini adalah sama dengan 6.000 per 6. Nah, 6.000 dibagi 6 adalah 1.000. Contoh 2-nya adalah setiap 12 jam sekali, bagian QC pabrik minuman ringan memeriksa 6 kaleng contoh untuk diperiksa kadar gula sintetisnya persen. Berikut adalah data 6 kaleng minuman contoh yang diperiksa. Pertama 13,5, 12,5, 13, 12, 11,5, 12,5. Jawab. X, ada garisnya nih, X bar bacanya. X bar sama dengan 13,5 tambah 12,5 tambah 13 tambah 12 tambah 11,5 tambah 12 per jumlahnya. Jumlahnya ada 6. Nah, X bar sama dengan total ini ada 75 per 6. Nah, 75 per 6 ini kalau kita bagi hasilnya adalah X bar sama dengan 12,5. Selanjutnya, rata-rata untuk grup data. Nah, nilainya merupakan pendekatan. Biasanya berhubungan dengan rata-rata hitung sampel. Nah, X bar sama dengan K sigma I sama dengan 1 XI FI per sigma FI sama dengan K sigma I sama dengan 1 XI FI per N. Nah, X rata-rata hitung sampel, N sebagai ukuran sampelnya, ukuran sampel, FI frekuensi di kelas ke I. XI titik tengah kelas ke I. Contoh 3-nya kelas. Ini tabelnya. Titik tengah XI-nya bisa dilihat. Kemudian frekuensi FI-nya adalah ini. Dan FI kali XI ini. Nah, perhatikan tabel di atas ini. Tentukan rata-rata hitungnya. Jawab. X bar sama dengan per jumlah XI FI ini adalah 1679 per 50. 50 ini adalah frekuensi FI. Jadi,
X bar sama dengan hasil bagi 1679 per 50 adalah 33,58. Kemudian kita masuk ke modus. Nah, modus ini adalah nilainya yang paling sering muncul. Berarti kalau ada misalnya 1, 2, 2, 1, 3, berarti modusnya adalah 2. Karena paling banyak yang keluar adalah angka 2 tadi, sebanyak 3 kali. Nah, nilai yang frekuensi yang paling tinggi biasanya terjadi data dengan beberapa modus, multimodus. Contohnya, berat 5 orang bayi, yang pertama 3,6, 3,5, 2,9, 3,1, 3,0. Artinya tidak ada modus karena ini sama semua ya, 111. Nah, bisa terjadi data tanpa modus. Contoh, umur mahasiswa 19, 18, 19, 18, 23, 21, 19, 21, 18, 20, 22, 17. Modusnya 18 dan 19. Kenapa? Karena 19 dan 18 sama-sama keluarnya 3 kali. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Modus untuk ungroup data. Contoh, sumbangan PMI warga Depok adalah 7.500, 8.000, 9.000, 8.000, 3.000, 5.000, 8.000. Modusnya adalah 8.000 karena data yang paling banyak muncul adalah 8.000. Ada sebanyak 3 kali ya. Kemudian kita masuk ke modus untuk grup data. Nah, kelas modus, kelas di mana modus berada. Kelas dengan frekuensi tertinggi. Modus sama dengan TTB, kelas modus tambah I kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung. Nah, TDB ini tepi batas bawah. Kemudian D1 beda frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, berarti D2 beda frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Oke. Sedangkan I sama dengan interval kelas. Kelas modus sama dengan kelas dengan frekuensi paling tinggi. Modus untuk grup data. Kelas frekuensi. Kelasnya ada 16 sampai 23, 24 sampai 31, 32 sampai 39 dan seterusnya. Dengan frekuensi 10, 17, 7, 10, 3, 3. Totalnya 50. Kelas modus sama dengan kelas kedua. Kenapa kelas 2? Karena modus itu mengambil frekuensi tertinggi. D sama dengan 24 kurang 31. Mohon maaf. 24 sampai 31. TTB kelas modus sama dengan 23 tambah 24 per 2. Hasilnya sama dengan 23,5. I sama dengan 8. Frekuensi kelas modus sama dengan F2 sama dengan 17. Frekuensinya yang ini ya, 17. Kemudian frekuensi berikutnya kelas sebelum kelas modus sama dengan F1 sama dengan 10. Yang ini teman-teman. Kemudian frekuensi kelas sesudahnya kelas modus sama dengan F3 sama dengan 7. Yang ini ya. Kemudian diagonal 1 sama dengan 17 kurang 10 sama dengan 7. D2 sama dengan 17 kurang 7 sama dengan 10. Nah, berarti kita tinggal memasukkan apa yang sudah kita cari ini ya. Modus sama dengan 23,5. Yang ini ya 24. Kenapa 23,5? Karena setiap ini dikurang dengan 0,5. Makanya hasilnya 23,5. Tambah 8 ke kurung 7 per 7 tambah 10. Ini diagonal 1 tambah diagonal 2. Sama dengan 23,5 tambah hasil dari ini adalah 3,29 sama dengan 26,79. Jadi kita bulatkan menjadi 27. Oke, untuk median kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Oke, untuk di sini sampai di sini dulu. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf.
Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel saya ini kedepannya semakin berkembang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.